Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan untuk bab berikutnya, yakni analisa vitamin larut lemak. Nah, tadi sudah kita bahas pada part sebelumnya, yaitu analisa larut air, vitamin larut air. Nah, saat ini kita ke larut lemak. Vitamin larut lemak itu apa aja sih? Nah, vitamin larut lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K. Baik, kita simak satu persatu. Pertama, analisa vitamin A. Nah, vitamin A itu tergolong dalam vitamin pelarut lemak atau pelarut non-polar. Vitamin A dalam hewan dikenal dengan istilah retinol, sedangkan dalam tanaman disebut provitamin A. Provitamin A itu meliputi senyawa karoten, beta-karoten, dan karotenol. Nah, ini sangat tidak asing sekali bagi kita. Vitamin A itu kan selalu diidentikan dengan wortel. Kenapa wortel dikatakan banyak makan vitamin A di wortel ya, biar matanya bagus. Nah, vitamin A itu ada senyawa karoten. Karoten itu membentuk pigmen orange pada sayur wortel. Nah, vitamin A ini berikut karakteristiknya, dia hanya stabil pada kondisi netral dan basah, dan tidak stabil pada kondisi asam, kemudian oksigen, dan tidak stabil kena panas dan sinar matahari secara langsung. Bagaimanakah untuk menganalisa vitamin A? Nah, jadi sebelum kita menganalisa, karena ini vitamin A merupakan larut lemak, jadi harus melewati tahap preparasi terlebih dahulu. Preparasi vitamin A yaitu kita harus mengekstraksinya dengan pelarut organik, karena dia tidak larut air ya, jadi larut lemak, jadi kita menggunakan pelarut yang non-polar juga. Kemudian setelah kita ekstraksi dengan pelarut organik, kita lakukan saponifikasi dan reekstraksi dengan pelarut organik. Sampel harus disaponifikasi untuk menghindari pengaruh asam. Jadi diingat, vitamin A stabil pada kondisi basah. Kondisi sistem harus bebas oksigen, karena kalau ada oksigen dia tidak stabil, dibuat vakum dengan penambahan gas nitrogen. Kemudian untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi, nah dilakukan penambahan antioksidan seperti BHT, BHA, biogalon dan atau ascorbil asetat sebelum melakukan saponifikasi. Penambahan antioksidan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya proses oksidasi. Karena vitamin A tidak stabil pada kondisi yang pada suhu tinggi atau panas, sehingga dilakukan proses pada suhu rendah untuk menghindari terjadinya proses isomerasi transkripsis. Harus dihindari dari paparan sinar matahari dan dihindari dari pelarut yang sifat asam. Pelarut harus bebas asam dengan cara menambahkan dietilamin dengan konsentrasi 0,001% untuk menetralkan asam pada konsentrasi rendah. Nah, vitamin A dapat dianalisa dengan 4 metode. Pertama, metode kalorimetri, metode spektrofluorometri, metode fluorometri, dan metode kromatografi yang meliputi kromatografi kolom, kertas, dan kromatografi cair. Metode kromatografi ini yang dipilih, apalagi kromatografi cair khususnya HPL, menggunakan instrumen HPLC atau LCMS untuk analisa vitamin A, karena mampu memisahkan isomer cis dan trans dari all trans retinol dan all trans karotenoid, serta mampu memisahkan karotenoid provitamin A dari campuran karotenoid yang kompleks. Nah, teknik analisanya, pertama, sampel dihancurkan terlebih dahulu dan dikeringkan. Kemudian yang kedua, sampel dilakukan proses saponifikasi dengan larutan basah KUH. Setelah itu, diekstraksi dengan pelarut organik. Sisa pelarutnya diuapkan atau dievaporasi pada suhu rendah dan kondisi yang inert. Dan kemudian dilakukan analisa kromatografi cair. Berikut ini adalah rumus untuk menentukan kadar vitamin A atau dengan istilah all trans retinol dengan rumus begini. Ini kalau kita sudah mendapatkan data kromatografi cair, kita akan mendapatkan kromatogram untuk menentukan area puncak sampel dan AST area puncak standar. Jadi pengisian ini, jadi kalau kita melihat vitamin A dengan HPLC, kita membutuhkan standar vitamin A itu sendiri, di mana AT dibagi dengan AST, atau AT itu area puncak sampel dibagi dengan area puncak standarnya, dikalikan WT berat sampel, dan kali DV adalah faktor pengenceran dibagi volume sampel. Kemudian bagaimana untuk analis
karotenoid yang ada pada tumbuhan, yaitu menggunakan metode spektrofotometri yang diukur pada panjang gelombang 400 sampai 500 nanometer. Dan menggunakan kromatografi cahaya sama seperti penggunaan ultraviolet yang pada sebelumnya. Berikutnya kita ke vitamin D. Vitamin D itu didapat dari mana saja. Dalam ilustrasi ini ada berbagai sumber vitamin D yang ada pada makanan. Ada susu, keju, oatmeal, telur, kentang, ikan, jamur, dan minyak biji bunga matahari. Vitamin D itu tergolong dalam vitamin yang larut dalam lemak, sehingga dilakukan ekstraksi melalui pelarut organik. Vitamin D dikenal dengan nama kalsiferol. Nah, vitamin D ini ada dua jenis. Pertama, kalau dalam tanaman namanya itu ergokalsiferol atau vitamin D2. Kalau dalam hewan ada vitamin kolekalsiferol atau vitamin D3. Vitamin D dalam tubuh manusia diperoleh melalui pengaruh sinar UV yang berasal dari matahari. Nah, di sini sinar matahari yang menembus kulit dapat mengubah 7 dehidrokolesterol menjadi vitamin D3 ayam vitamin D3. Kurang vitamin D akan menyebabkan rakitis. Vitamin D ini stabil pada pH 7, tetapi tidak stabil pada basa, oksidasi, cahaya maupun panas. Ini adalah struktur dari vitamin D. Ini yang vitamin D2 itu ergokalsiferol dari tumbuhan, yang D3 yaitu kolekalsiferol dari hewan. Nah, bagaimana pembentukan vitamin D dalam tubuh? Ya, jadi vitamin D itu tidak secara langsung kita dapat dari makanan, tapi menggunakan bantuan sinar UV yang terdapat pada cahaya matahari. Oleh karena itu, makanya kita disarankan untuk sering-sering berjemur pagi hari pada kondisi sinar UV lagi baik-baiknya. Kenapa? Karena dia membentuk vitamin D dari vitamin D3 yang telah kita makan dari sumber makanan. Yang pertama di sini 7,8 dehidrokolesterol ini itu ketika kita kena UV dalam kulit dia menjadi vitamin D3. Kemudian diubah menjadi vitamin D3. Baru setelah itu masuk ke liver dengan bantuan 25 hidroksilase, kemudian masuk ke ginjal menjadi vitamin D3 dan masuk ke jaringan targetnya dalam bentuk asam kalsitoat. Metode analisa vitamin D3 menggunakan metode biopsi menggunakan hewan coba dan metode kromatografi yaitu metode HPLC dan LC-MS. Nah, bagaimanakah dengan metode biopsi-nya? Pada metode biopsi ini kita menggunakan hewan coba tikus dengan mengutamakan aspek etik ya. Dan jika kita lihat di sini, dia menggunakan metode merujuk pada metode AOAC, yaitu melihat dari pengapuran tulang hewan coba tadi dengan melihat warna tulang tibia, tulang kering proksimal di akhir pengujian, di mana kita memberikan diet terhadap tikus yang kita jadikan sampel pada biopsi ini selama 18-25 hari, di mana populasi hewan coba sebagian diberi vitamin D standar dengan jumlah diketahui dan sebagian diberi vitamin D standar yang jumlahnya tidak kita ketahui. Kemudian berikutnya vitamin metode kromatografi cair. Vitamin D2 dan 3 memiliki spektra UV yang identik, yakni pada panjang gelombang 265 nanometer. Nah, setelah kita lakukan penghancuran sampel, kita lakukan saponifikasi terlebih dahulu pada sampel. Tujuannya apa? Menghilangkan kelebihan trigliserida dalam sampel makanan berlemak. Saponifikasi ini juga meningkatkan isomerisasi vitamin D dengan membentuk previtamin D. Analisa vitamin D, misalkan contohnya dalam produk susu formula, previtamin D dan vitamin D diubah ke dalam bentuk isotakisterol dengan butanol yang telah diasamkan. Nah, nanti isotakisterol ini dideteksi pada panjang gelombang 301 nanometer. Nah, berikutnya ke vitamin E. Vitamin E merupakan golongan vitamin yang larut dalam lemak juga. Dia bersifat stabil pada pH netral, asam, basa, dan tahan terhadap oksidasi. Tetapi
dia tidak stabil pada kondisi panas dan cahaya matahari. Vitamin E itu lebih dikenal dengan istilah tokoferol. Nah, metode analisa vitamin E meliputi apa saja? Pertama, metode spektrofotometri, yaitu bisa menggunakan spektrofotometri visible atau kolorimetri. Yang kedua, bisa menggunakan spektrofotometri UV vis. Untuk kromatografi menggunakan HPLC dan GC. Jadi bedanya apa sih HPLC dan GC? Kalau HPLC itu liquid kromatografi, yaitu kromatografi cair, sedangkan kalau GC gas kromatografi atau kromatografi gas. Spektrofotometri UV vis, bagaimanakah kita melihat kadar vitamin E atau alfa tokoferol? Yaitu dia menggunakan pengukurannya menggunakan pelarut yang digunakan untuk menentukan alfa tokoferol dalam kondisi tunggal. Nah, penentuan alfa tokoferol ini dapat dilakukan proses esterifikasi terlebih dahulu menjadi tokoferol asetat. Nah, kadar tokoferol ini dihitung berdasarkan persamaan kurva baku, jadi kita melihat pelarut apa yang kita gunakan. Jika kita menggunakan pelarut etanol 99%, jadi diukur pada panjang gelombang 257 sampai 292. Kalau sikloheksana 257 sampai 298. Nah, jika kita menggunakan spektrofotometer visible atau yang sinar tampak, digunakan untuk menentukan kadar vitamin E dalam makanan baik kering maupun basah. Alfa tokoferol, pertama kita ekstraksi terlebih dahulu dengan pelarut organik, kemudian sisa lemaknya disaponifikasi dan diisolasi dengan KLT dan analisa dengan cara kolorimetri. Pelarutnya yang digunakan adalah campuran dari petroleum ether atau PE dengan etanol berbandingan 6:10. Yang terakhir, analisa vitamin K. Vitamin K ini merupakan golongan vitamin larut lemak dengan struktur dasar 2-metil 1,4 naftaquinone. Vitamin K ini karena kemampuannya dalam mengkoagulasikan darah. Vitamin K secara alami ada dua bentuk. Pertama, phylloquinone dan menaquinone. Vitamin K yang diperoleh secara sintetik ada namanya menadiol K3 dan menadiol K4. Phylloquinone diperoleh dari tanaman yang berfotosintesis, sedangkan menaquinone diperoleh dari bakteri gram positif. Nah, inilah sumber-sumber vitamin K. Vitamin K ada pada tumbuh-tumbuhan yang mampu melakukan fotosintesis, jadi kebanyakan di tumbuhan berwarna hijau. Karakteristik vitamin K. Vitamin K bersifat stabil pada pH netral, tahan terhadap oksidasi dan panas, tetapi tidak stabil pada pH asam, pH basa, dan sinar matahari. Vitamin K tidak larut dalam air, sedikit larut dalam etanol, dan cepat larut dengan pelarut non-polar. Vitamin K dapat terurai oleh radiasi UV, alkali, dan asam kuat. Nah, persentase susut akibat pemasakan untuk vitamin K yaitu sebesar 5%. Vitamin K dapat dianalisa menggunakan metode kromatografi cair dengan instrumen HPLC. Jadi bagaimana caranya? Jadi sampel sayuran maupun buah yang diduga mengandung vitamin K dihancurkan terlebih dahulu dengan cara digerus, kemudian diekstraksi dengan metode padat cair atau soklet. Pelarut yang digunakan adalah aseton, sisa polnya diuapkan, kemudian dianalisa menggunakan HPLC. Nah, fase gerak HPLC-nya apa saja? Jadi ada dibedakan jika sampelnya kita vitamin K1 atau phylloquinone atau berbagai sampel menggunakan fase geraknya dalam metanol dan diklorometan. Kalau vitamin K1 dalam minyak margarin dan shortening menggunakan ada dua macam eluen, ada metanol dengan zinc chloride dan asam asetat dan natrium asetat, dan ada eluen B itu melakolida. Kalau kita menganalisa dari sampel susu formula dengan fase gerak isooktana, diklorometan, dan 2-propanol. Nah, tugas untuk kalian adalah coba buat makalah atau cari jurnal dengan pertanyaan bagaimana cara menganalisa kombinasi vitamin larut lemak. Jadi bagaimana menganalisa kombinasi dari vitamin A, D, E, dan K. Buat makalah dan cantumkan jurnal yang dirujuk. Dan tugas ini disubmit pada link presensi yang akan saya bagi di grup WhatsApp sebagai presensi hari ini.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.